Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salif Octavia dengan NIM 2020310225. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Keefektifan penggunaan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerpen kelas 10 SMA Negeri 5 Bantai. Dimulai dengan 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 timbang pustaka dan kerangka pikir, yang ketiga bab 3 yaitu metode penelitian. Pendahuluan, bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan. Dalam bidang pendidikan, bahasa sangat mempengaruhi perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam segala jenjang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara lisan maupun tulisan. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia ditunjukkan pula untuk menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap hasil karya sastra. Begitu besar peranan dalam berbagai jenjang bahasa Indonesia selalu diajarkan. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia meliputi keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Setiap lingkup keterampilan tersebut memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi berisi deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik. Setelah mempelajari mata pelajaran yang diberikan, kompetensi dasar adalah penjabaran dari standar kompetensi. Kompetensi dasar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan buku teks dan ceramah tanpa menggunakan media tertentu sebagai variasi dalam proses pembelajaran cenderung membuat siswa malas, bosan, atau bahkan jenuh terhadap pembelajaran yang disampaikan. Khusus dalam hal menulis cerpen, kemunculan rasa malas dan bosan atau jenuh tentu saja akan berdampak buruk bagi siswa karena akan membuat semangat dan motivasi mereka dalam belajar akan menurun dan akan berakibat buruk bagi prestasi mereka di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru haruslah membuat suatu kegiatan belajar yang kreatif dan inovatif. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yaitu untuk menguji efektivitas media gambar terhadap keterampilan menulis cerpen siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Bantai. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis pada penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi penting tentang keefektifan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Bantai. Yang kedua, manfaat kritis. Adapun manfaat praktis bagi pembaca khususnya masyarakat luas, yaitu yang pertama, bagi guru dapat menciptakan suasana belajar mengajar sastra khususnya menulis cerpen secara bervariasi sehingga siswa tidak merasa bosan apalagi jenuh saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, bagi siswa, membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis cerpen. Dan selain itu, media gambar berseri dapat meningkatkan daya pikir kreatif siswa, merangsang motivasi siswa, minat dan bekerja dan proses belajar sehingga siswa dapat keterampilan menulis dengan menggunakan ungkapan ide atau dalam bentuk tulisan. Bagi peneliti ini dapat menjadi informasi serta manfaat pembaca terkait keefektifan media gambar berseri dalam pembelajaran. Bab 2. Kajian pustaka dan kerangka pikir. Pengertian menulis. Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai. Parigan 1986
15. Menulis dapat dianggap sebagai suatu proses maupun suatu hasil. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Burhan Nurgiantoro 1988.2273 menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas aktif produktif, yaitu menghasilkan bahasa. Pengertian cerpen. Keterampilan menulis cerpen merupakan bagian keterampilan sastra yang harus dianjurkan kepada siswa dan dikuasai oleh siswa. Secara umum, karya sastra yang disajikan dengan singkat, jelas, dan langsung pada inti cerita. Dengan kata lain, cerita yang disajikan tidak menggunakan basa-basi terlalu banyak, namun langsung membuat pokok cerita yang dituangkan dalam tulisan pendek. Sehingga dalam dunia sastra, cerita ini dikenal pula dengan sebutan cerita pendek. Pengertian gambar berseri. Media gambar berseri adalah kegiatan atau cerita yang disajikan secara berurutan. Media gambar berseri ini memadukan beberapa gambar yang berbeda namun saling terkait sehingga membentuk suatu tema yang rangkaian cerita tertentu. Gambar berseri adalah suatu bentuk media gambar yang memiliki urutan waktu tertentu yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang berbentuk cerita yang tersusun secara berurutan. Media gambar berseri sangat cocok digunakan untuk membentuk pikiran yang teratur. Ini adalah bagian dari kerangka pikir dan bagan kerangka pikir. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu keefektifan penggunaan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Bantaeng, maka penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian eksperimen. Eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini termasuk eksperimen pre-eksperimental design atau biasa disebut dengan desain eksperimen semu. Bentuk pre-eksperimental design terdapat 3 macam, yaitu one sheet case study, one group pretest post-test design, dan intact group design. Adapun penelitian ini menggunakan jenis one group pretest post-test design. Variabel penelitian. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel bebas. Pada penelitian ini adalah penerapan media gambar berseri atau X. Yang kedua, variabel terikat. Pada penelitian ini adalah kemampuan menulis cerpen atau cerita pendek siswa, baik sebelum diberikan perlakuan O1 maupun setelah diberikan perlakuan O2. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel dimaksud untuk menghindari salah satu penafsiran variabel dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu media gambar berseri merupakan media pembelajaran berbentuk gambar yang memiliki urutan kejadian atau peristiwa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang membentuk suatu alur atau cerita peristiwa. Media gambar berseri merupakan serangkaian gambar yang terdiri dari 2 hingga sampai 6 gambar yang menceritakan sesuatu yang dapat dijadikan alur pemikiran siswa dalam mengarang. Tema gambar berseri yang ditentukan adalah akibat tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, di mana siswa membuat cerpen sesuai dengan tema yang telah diberikan atau ditentukan pada saat diberi perlakuan atau post-test. Yang kedua, pembelajaran menulis cerpen adalah suatu kegiatan pembelajaran di mana siswa menuangkan ide-ide dan gagasan ke dalam bentuk tulisan berbentuk cerpen. Cerpen dibuat oleh siswa pada saat pretest maupun pada saat post-test. Harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu tentang akibat tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Adapun indikator penilaian dalam menulis cerpen yaitu tentang aspek, tema, amanat, alur atau plot,
latar atau setting, tokoh atau penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Populasi dan sampel. Populasi Sugiono 2012.280 mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel. Adapun sampel pada penelitian yaitu siswa kelas 10-3 sebanyak 25 orang. Penentuan kelas tersebut sebagai sampel berdasarkan konsultasi dengan guru mata pelajaran, sehingga memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian pada kelas tersebut. Selain itu, prestasi siswa di kelas tersebut adalah homogen karena penempatan kelas tidak berdasarkan pada prestasinya. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen berbentuk tes menulis cerpen. Tes yang akan diberikan berupa pemberian tugas membuat cerita pendek setelah sebelumnya diberikan tugas membuat cerita pendek setelah sebelumnya diberikan perlakuan berupa gambar berseri. Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memberikan ide, pendapat, serta menuliskannya dalam bentuk cerita pendek sesuai dengan gambar berseri yang dilihat. Ada beberapa aspek yang dinilai dalam tes menulis cerpen, yaitu antara lain tema, amanat, alur, latar, tokoh, dan sudut pandang, gaya bahasa. Adapun kriteria penelitian akan dipaparkan lebih rinci pembahasan berikutnya. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah yang pertama, pretest. Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa SMA Negeri 5 Bantaeng sebelum diterapkan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerpen. Pretest untuk menguji tingkatan pengetahuan siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Manfaat pretest adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa mengenai pelajaran yang disampaikan. Dengan mengetahui kemampuan awal siswa, guru dapat menentukan cara penyampaian pembelajaran yang ditempuh nantinya. Yang kedua, perlakuan atau treatment. Perlakuan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerpen. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Peneliti memberikan pengantar kompetensi yang diarahkan dalam pembelajaran. Yang kedua, peneliti mempersiapkan gambar-gambar yang digunakan. Yang ketiga, peneliti menempelkan gambar berseri di papan tulis. Yang keempat, peneliti menggunakan topik tulisan siswa dan membuat kesepakatan tentang prosedur penulisan berupa ada beberapa aspek yang dinilai dalam tes menulis cerpen ini, antara lain tema, amanat, alur, plot, tokoh, dan sudut pandang dan gaya bahasa. Yang kelima, peneliti meminta siswa untuk merangkum tentang gambar berupa kegiatan pengalaman yang ditunjukkan oleh peneliti melalui gambar yang ditempelkan pada papan tulis. Rangkuman tersebut berisi tentang karangan menulis cerpen. Kemudian dari kerangka tersebut siswa mengembangkan menjadi sebuah karangan cerpen yang sesuai pada gambar yang ditunjukkan pada peneliti tadi. Yang ketiga, post-test. Post-test adalah kebalikan dari pre-test, yakni kegiatan evaluasi yang telah diberikan di mana seorang guru memberikan post-test dengan maksud adalah siswa telah mengerti atau memahami mengenai materi yang baru saja diberikan pada post-test yang dilakukan. Untuk mengetahui kemampuan siswa SMA Negeri 5 Bantaeng, diterapkan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerpen untuk menentukan hasil belajar siswa. Peneliti memberikan tes menulis kepada siswa dengan diadakan post-test. Post-test peneliti dapat memperoleh gambaran tentang kemampuan siswa yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian pembelajaran hasil post-test dibandingkan dengan hasil pre-test yang dilakukan. Di samping sekaligus dapat diketahui bagian-bagian mana yang bahan pengajaran yang belum siswa pahami. Analisis data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu yang pertama, membuat skor mentah, di mana skor mentah diperoleh berdasarkan cerita pendek yang dibuat siswa.
dibuat siswa. Sampel cerpen yang telah dibuat siswa kemudian dinilai dengan kriteria penilaian. 2. Membuat distribusi frekuensi dari skor mentah. Data tes yang diperoleh dari kerja koreksi pada umumnya masih dalam keadaan tak menentu. Untuk memudahkan analisis, maka langkah selanjutnya adalah untuk membuat tabulasi frekuensi masing-masing skor. Cara ini dapat memudahkan perhitungan selanjutnya. Yang ketiga, analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksud untuk menggambarkan karakteristik hasil belajar siswa yang meliputi nilai tertinggi, nilai rata-rata, standar deviasi, dan tabel distribusi frekuensi. Kriteria tersebut digunakan untuk menentukan kategori hasil belajar siswa sebelum diberikan perlakuan maupun diberikan perlakuan. Yang keempat, analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan uji T. Namun, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Pengujian normalitas dilakukan untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data yang mengikuti populasi berdistribusi normal. Kriteria yang digunakan adalah hasil belajar dikatakan mengikuti populasi yang berdistribusi normal jika p-value lebih besar A sama dengan 0,05. Yang kelima, uji hipotesis. Dalam pengetesan satu pihak, setelah didapatkan T-hitung, selanjutnya T-hitung dibandingkan dengan T-tabel pada taraf signifikan 0,05. HO, media gambar berseri tidak efektif digunakan dalam menulis cerita pendek pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Bantaeng. H1, media gambar berseri efektif digunakan dalam menulis cerpen pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Bantaeng. Perumusan uji hipotesis, T-hitung lebih kecil dari T-tabel menandakan HO diterima dan H1 ditolak. Baik, itu adalah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.